Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Tecno Pova 6 yang resmi menjadi HP gaming murah dengan performa tinggi terbaru, dan Apple yang sudah merilis iOS 18 terbaru. Selanjutnya kabar tekal menarik datang dari brand HTC yang dikabarkan akan merilis kembali lini smartphone mereka setelah sekian lama. Ada pula Nokia yang kembali melakukan rebranding ponsel jadi mereka. Hingga Xiaomi yang memperkenalkan powerbank 25.000 mAh berkemampuan fast charging 212 watt. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Oppo Reno 12 masuk Indonesia. Dua smartphone kamera Oppo terbaru sudah lolos TKDN. Setelah dirilis di Cina, Oppo Reno 12 series diketahui bakal segera hadir di Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya Oppo Reno 12 5G dan Reno 12 Pro 5G di laman sertifikasi Postel Ditjen SDPPI Kominfo dan TKDN Kementerian Perindustrian. Oppo CPH2629 disebut sebagai Oppo Reno 12 Pro 5G, sedangkan Oppo CPH2625 merujuk pada Oppo Reno 12 5G. Hal yang sama juga ditemukan di laman TKDN, di mana Reno 12 5G mendapatkan nilai 36,65%, sementara Reno 12 Pro 5G mendapatkan 36,35%. Oppo Reno 12 Pro jadi model teratas dengan chipset MediaTek Dimensity 9200 Plus menggantikan Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Reno 11 Pro versi Cina. Chipset ini dipadukan dengan RAM 12 atau 16 GB dan penyimpanan 256 atau 512 GB. Layarnya AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, dan peak brightness 1200 nits. Sementara di kamera, Reno 12 Pro punya kamera utama 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel dengan zoom optik 2 kali, dan ultra wide 8 megapiksel. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 50 megapiksel dan baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 80 watt. Tecno Pova 6 resmi rilis calon HP gaming murah terbaru. Secara tampilan, Tecno Pova 6 mengadopsi desain punggung futuristik yang dihiasi dengan 116 unit lampu mini LED. Desainnya mirip dengan ponsel gaming Infinix GT20 Pro, namun kali ini mini LED-nya ada di bagian tengah back cover, bukan di sebelah modul kamera. Salah satu fitur unggulan Pova 6 adalah baterai berkapasitas 6000 mAh yang juga mendukung kecepatan pengisian 70 watt dan bisa terisi 100% dalam waktu sekitar 50 menit. Untuk performa, Tecno Pova 6 ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang diklaim punya peningkatan hingga 10% dibandingkan Helio G99 reguler. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB atau 12GB serta storage 256GB. Nokia jadul bangkit kembali. Nokia 3210 versi 2024 bisa YouTube dan pakai layar 2,4 inci. Setelah HMD meluncurkan Nokia 3210 2024 4G di Cina, kini ponsel ikonik tersebut hadir ke pasar India. Ini adalah reboot dari model asli yang diperkenalkan pada tahun 1999 dengan spesifikasi dan fitur modern. Nokia 3210 4G tetap mengusung desain ikonik yang sama seperti model aslinya. Tersedia dalam 3 warna, Y2K Gold, Scuba Blue, dan Grunge Black. Ponsel ini memiliki layar 2,4 inci dengan resolusi QVGA dan kamera belakang 2 megapiksel lengkap dengan lampu LED flash. Di bagian dalam, Nokia 3210 4G dilengkapi dengan prosesor Unisoc T107, RAM 64MB, dan penyimpanan internal 128MB. Ada slot microSD untuk tambahan penyimpanan hingga 32GB. Feature phone yang dilengkapi dengan aplikasi cloud seperti YouTube, YouTube Shorts, berita, dan lain sebagainya ini dibanderol Rp3.999 di Amazon atau sekitar Rp780.000. Powerbank super Xiaomi. Xiaomi segera rilis powerbank 25.000 mAh berkemampuan charging 212 watt.
Xiaomi siap merilis powerbank baru dengan desain keren dan kapasitas besar. Mirip dengan ChargeTag 20, bocoran dari Weibo menunjukkan powerbank ini memiliki panel depan tembus pandang yang memperlihatkan bagian dalamnya. Spesifikasinya hampir sama dengan produk ChargeTag, yaitu kapasitas 25.000 mAh dengan dukungan 3 port serta layar warna di depan. Namun, versi Xiaomi mendukung hingga 212 watt fast charging, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 210 watt pada ChargeTag 20. Port USB-C pertama bisa memberikan daya hingga 140 watt. Port USB-C kedua mendukung 45 watt dan port USB-A mendukung hingga 120 watt fast charging. Dengan daya sebesar ini, powerbank ini mampu mengisi daya laptop besar seperti MacBook Pro 16 inci. Buat kamu yang sering kehabisan baterai atau butuh powerbank dengan kapasitas dan daya besar, powerbank dari Xiaomi ini bisa jadi pilihan yang menarik. iOS 18 resmi dengan fitur AI. iOS 18 dan iPadOS 18 sudah rilis resmi, andalkan banyak fitur AI baru. Di event Worldwide Developers Conference, Apple mengumumkan iOS 18 yang akan dirilis musim gugur ini. Fitur utamanya adalah Apple Intelligence, AI baru yang tersedia untuk perangkat dengan chip A17 dari seri M. AI ini membantu tugas harian seperti memprioritaskan notifikasi dan membuat gambar untuk percakapan berdasarkan foto profil teman. Apple Intelligence juga menawarkan kemampuan Image Playground yang memungkinkan pengguna menciptakan gambar lucu dalam hitungan detik dengan memilih 3 gaya, animasi, ilustrasi, atau sketsa. Lalu ada fitur Memorize di Photos yang memungkinkan pengguna membuat story dengan mengetik deskripsi. Apple Intelligence nantinya akan memilih foto dan video terbaik berdasarkan tema yang diidentifikasi dari foto dan menyusunnya menjadi film dengan alur narasinya sendiri. Sebagai tambahan, ada fitur AI baru Cleanup yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkan objek yang mengganggu di latar belakang foto tanpa mengubah subjek secara tidak sengaja. Asisten digital Siri juga makin pintar dengan dukungan Apple Intelligence, termasuk integrasi dengan ChatGPT. iPhone ini bisa update ke iOS 18. Cek iPhone kamu sekarang, udah dapat update iOS 18 belum nih? Menurut sumber yang terpercaya, iOS 18 tidak akan meninggalkan iPhone manapun. Dengan kata lain, semua iPhone yang sudah mendapatkan update iOS 17 sebelumnya juga akan mendapatkan update ke iOS 18. Update terbaru dari Apple juga mengonfirmasi hal ini. Artinya, iPhone XS, XS Max, XR, dan yang lebih baru, serta iPhone SE generasi kedua dan ketiga masih akan mendapatkan update ini. Jadi, buat kamu yang punya iPhone model-model tersebut, bisa tenang deh. Bakal ada banyak fitur baru yang seru yang bisa kamu nikmati di iOS 18 dan iPadOS 18. Infinix collab bareng BMW lagi. Infinix Note 40 Racing Edition resmi diperkenalkan. Di antara 5 model Infinix Note 40 series yang telah resmi diperkenalkan, yang paling menarik jelas adalah seri Racing Edition, hasil kolaborasi dengan BMW Group Design Works. Desain Racing Edition ini ditujukan untuk penggemar teknologi muda dan mengusung tema kecepatan dengan panel belakang unik serta tampilan UI khusus. Racing Edition ini menampilkan desain Wings of Speed yang dibuat dengan teknik UV Transfer Printing canggih, ditambah simbol balap triwarna ikonik BMW. Selain itu, ada wallpaper dan UI eksklusif yang terinspirasi oleh energi track balap. Secara hardware, semua model Racing Edition sama dengan model standarnya, hanya berbeda dalam aspek kosmetik. Terkait harganya, di Malaysia, smartphone ini dijual dengan harga mulai dari Rp1.299 atau sekitar Rp4,5 juta. Vivo V40 Pro segera rilis, andalkan Dimensity 9200 dan baterai 5500 mAh. Vivo V40 Pro siap debut. Setelah meluncurkan V40 SE di Eropa pada Maret lalu, sekarang sepertinya anggota baru dari keluarga V40 series akan segera hadir, yaitu Vivo V40 Pro. Hal tersebut diketahui berdasarkan informasi yang sudah muncul di database sertifikasi NBTC Thailand dengan nomor model V2347. Vivo V40 Pro juga sudah terlihat di situs web EE di Inggris, yang membuat kemungkinan besar produk ini akan diluncurkan di Eropa dan Inggris juga. Dan kabarnya, Vivo
Vivo V40 Pro ini akan menjadi versi rebranding dari S19 Pro yang diluncurkan di Cina bulan lalu. Bila benar, maka V40 Pro akan punya layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 4500 nits, dan resolusi 1260x2800. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP dengan OIS, telefoto 50MP dengan 2 kali optical zoom, dan ultrawide 8MP. Kamera selfie-nya 50MP dengan autofocus, dan baterainya 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W. Vivo V40 Pro juga akan ditenagai oleh SoC Dimensity 9200 Plus dari MediaTek yang dipasangkan dengan pilihan RAM 8, 12, 16GB dan penyimpanan 256 atau 512GB. Xiaomi rilis HP 1 jutaan lagi. Redmi A3X diam-diam rilis dengan storage up to 128GB dan baterai 5000 mAh. Setelah merilis Redmi A3 pada bulan Februari lalu, Xiaomi akhirnya merilis versi murah kembali, yaitu Redmi A3X untuk pasar India dan pasar internasional. Redmi A3X dilengkapi dengan SoC Unisoc C603 dengan pilihan RAM 3GB dan penyimpanan 64GB, atau RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Layarnya berukuran 6,71 inci dengan resolusi 720x1650, kecerahan puncak 500 nits, dan refresh rate 90Hz. Kamera belakangnya 8MP, sedangkan kamera depannya 5MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian kabel 10W. Perbedaan utama dengan Redmi A3 adalah dari sisi penggunaan chipset dan kapasitas maksimal RAM yang disematkan. Dan terkait harganya, Redmi A3X juga dijual sedikit lebih terjangkau daripada A3 karena perbedaan tersebut. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. HTC is back! Rilis HP baru. HTC U24 Pro rilis 12 Juni. Andalkan Snapdragon 7 Gen 3 dan RAM 12GB. U24 Pro telah diungkap akan memiliki layar dengan resolusi 1080x2436 pixel dan akan menjalankan Android 14 sejak awal. Smartphone terbaru HTC ini juga ditenagai oleh Snapdragon 7 Gen 3 SoC dengan RAM 12GB serta mendukung Bluetooth 5.3. U24 Pro juga akan membawa layar melengkung dengan lubang punch hole untuk kamera selfie dan sistem kamera belakang dengan 3 kamera yang tersusun secara vertikal. Rumor menyebutkan bahwa setup kameranya akan mencakup kamera utama 50MP dengan OIS dan lensa telefoto 2 kali.